Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Kini akan bakir kembali untuk bertausiah wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabar. Setiap manusia pasti mereka menginginkan untuk mendapatkan kenikmatan setelah kematiannya. Untuk mendapatkan kenikmatan atau keselamatan setelah kematiannya tentunya berpulang dari individu masing-masing, yaitu sesuai dengan amal perbuatan yang ia lakukan di dalam kehidupannya. Untuk mendapatkan kenikmatan itu tentunya bukanlah berdasarkan hayalan, bukanlah berdasarkan impian, tetapi semua itu dibuktikan dari dirinya sendiri untuk melakukan amal soleh atau amal ibadah. Untuk mendapatkan kenikmatan itu bukanlah mengharapkan kerabatnya, mengharapkan keturunannya. Misalkan saja orang tuanya soleh, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ada anaknya tidak melakukan perbuatan baik, perbuatan soleh, dan ia hanya menginginkan untuk mendapatkan balasan, kenikmatan, keselamatan ketika nanti di akhirat, hanya mengharapkan orang tuanya, maka hal itu tidaklah benar. Demikian pula sebaliknya, anaknya soleh, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga orang tuanya hanya mengharapkan kepada anaknya, maka tentunya semua itu merupakan hayalan, merupakan angan-angan, tidak ada dasarnya dalam agama. Sementara dia tidak melaksanakan kebaikan-kebaikan, melaksanakan amal soleh, tentu apa yang dia lakukan itu sesuai dengan amal perbuatannya. Jikalau ia melakukan perbuatan baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kebaikan. Akan tetapi jikalau ia melakukan perbuatan salah, perbuatan maksiat, maka tentunya dicatatlah sebagai perbuatan yang salah. Dengan demikian, tentunya semua itu harus melakukan perbuatan yang baik sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menegaskan, laisa bi amanikum, pahala dari Allah bukanlah berdasarkan angan-anganmu, wala amani ahlil kitabi, dan juga bukanlah berdasarkan angan-angan ahli kitab, may ya'mal su'a yujzabih, dan apabila melakukan perbuatan dosa maka juga akan dibalas dengan perbuatan, dengan catatan dosa pula. Maka oleh sebab itu, dalam menjalani kehidupan ini tentunya kita diatur oleh hukum-hukum yang ada, yaitu hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan para nabi dan para rasul. Inilah kita diberikan peringatan, diberikan pengetahuan, diberikan kesadaran bahwasannya kehidupan di dunia ini bukanlah hanya diberikan kebebasan begitu saja, tetapi semua penuh aturan, penuh hukum-hukum yang harus dilakukan oleh setiap manusia, agar ketika nantinya setelah kehidupan di dunia menuju pada kehidupan akhirat, ia juga mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kenikmatan-kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika ada sekelompok orang, ia menemui Al-Hasan Al-Basri. Lalu kemudian mereka berkata, wahai Hasan Al-Basri, kami ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi kami tidak melaksanakan ketaatan. Maka dijawablah oleh Hasan Al-Basri,
hal itu tidak akan benar. Ucapan itu tidaklah benar. Kalian tidak melaksanakan kebaikan dan tentunya akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datangnya rahmat Allah karena perbuatan, karena melaksanakan amal soleh ataupun amal kebaikan. Maka dengan demikian, dengan kata lain, kebaikan yang kita dapatkan atau kenikmatan yang kita dapatkan setelah kehidupan di dunia, tentunya itu dikembalikan pada individunya sesuai dengan amal perbuatannya. Dalam perjalanan sejarah, Nabi Nuh alaihissalam bersama anaknya Kan'an. Ketika itu Nabi Nuh memberikan peringatan kepada anaknya Kan'an akan datang suatu musibah besar berupa banjir. Kan'an diingatkan agar mereka bersama ayahnya menyelamatkan dirinya di atas kapal, karena sebentar lagi akan datang banjir besar. Sementara orang-orang beriman, orang-orang bertakwa, mereka sudah bersama Nabi Nuh di atas kapal. Demikian pula hewan ataupun binatang diselamatkan. Dan Nabi Nuh melihat Kan'an bersama orang-orang durhaka kepada Allah. Lalu dipanggillah Kan'an, marilah bersama ayah di atas kapal, karena hari ini akan datang banjir yang besar dan tidak seorang pun yang menyelamatkan dirinya kecuali mereka selamat di atas kapal ini. Tetapi Kan'an tidak mempercayai apa yang disampaikan oleh ayahnya. Ia lebih cenderung memilih bersama orang-orang durhaka kepada Allah, dan bahkan ia berkata, "Wahai ayah, saya akan menyelamatkan diriku di atas puncak yang paling tinggi." Tapi Nabi Nuh dikatakan tidak bisa, semua akan musnah, semua akan berakhir pada hari ini pula, kecuali mereka naik menyelamatkan dirinya di atas kapal. Maka oleh sebab itu keras kepalanya Kan'an, tidak mau diajak oleh ayahnya. Maka datanglah banjir besar. Maka dia dihempaskan oleh gelombang yang besar. Maka terhanyutlah Kan'an dan tak dapat menyelamatkan dirinya. Nabi Nuh sebagai seorang ayah tidak tega melihat anaknya begitu saja terhanyut dan tidak dapat menyelamatkan dirinya. Maka Nabi Nuh menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran digambarkan, wa nada Nuhu rabbuhu faqala rabbi inna bani min ahli. Nabi Nuh menyeru kepada Tuhannya, "Wahai Tuhanku, anakku Kan'an adalah keluargaku. Wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Sesungguhnya janji engkau adalah benar dan engkau adalah maha hakim yang seadil-adilnya." Lalu apa jawaban Allah? Allah memberikan jawaban kepada Nabi Nuh, "Innahu laisa min ahlik." Sesungguhnya dia bukanlah keluargamu. Memang dia adalah anakmu, tapi ada perbedaan keyakinan. Innahu amalun ghairu sholih, karena perbuatannya tidak baik, perbuatannya tidak menunjukkan kebaikan, maka dia itu bukanlah keluargamu. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur Nabi Nuh, maka Nabi Nuh sadar dan ia menundukkan kepalanya. Lalu kemudian ia menyadari bahwa semua ini tentu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tentunya ia harus mau mengikuti maunya Allah, bukan mau mengikuti maunya. Dan Kan'an mempunyai keyakinan batil, sementara Nabi Nuh mempunyai keyakinan yang benar. Antara kebenaran dan kebatilan tentu tidak akan menyatu. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ketika datang kebenaran pasti melenyapkan kebatilan. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan itu pasti akan lenyap. Para pemirsa yang berbahagia, demikian pula
yang dialami oleh bapak para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam bersama ayahnya Azar, di mana ayah Nabi Ibrahim, Azar, adalah berprofesi sebagai tukang pembuat patung, pembuat berhala, dan ia orang musyrik, hanya menyembah berhala, tidak mempercayai Allah sebagai sang pencipta. Ketika ayahnya mengalami kecelakaan atau mengalami, maka Nabi Ibrahim mendoakan keselamatan ayahnya, tapi sama saja dibantah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bukanlah keluargamu. Maka sadarlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian pula Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, ketika itu pamannya Abu Talib sedang sakratul maut, maka datanglah Nabiullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan dikatakan kepada pamannya, wahai paman, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah sebagai satu kalimat untuk membelamu nanti di hari kiamat. Tapi apa dikata, Abu Talib tidak mau mengatakan kalimat la ilaha illallah karena dipengaruhi oleh dua tokoh Quraisy, yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah, sehingga sampai wafat, sampai sakratul maut, maka Abu Talib tidak mengucapkan kalimat itu. Namun Rasulullah SAW berusaha untuk memohon kepada Allah untuk menyelamatkan pamannya ini, karena selama dalam memperjuangkan agama hanyalah pamannya yang menemaninya, yang membelanya, tetapi sayang pamannya tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jawaban, innahu laisa min ahlik, dia bukanlah keluargamu, sama seperti jawaban yang diucapkan oleh Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga Nabi menyadari bahwasanya kebenaran dan kebatilan itu tidak akan menyatu, justru kebenaran akan melenyapkan kebatilan. Para pemirsa yang berbahagia, lalu kemudian turunlah Al-Quran surat Asy-Syu'ara 214 yang berbunyi, wa anzir ashirotakal aqrabin. Wahai Nabi, peringatkanlah kerabat yang terdekat. Maka dengan demikian Nabi Muhammad SAW memanggil kerabat terdekatnya. Dipanggillah Fatimah binti Muhammad, Sofia binti Abdul Muttalib. Berbuatlah kalian, berbuat baiklah kalian, karena ketika nanti di akhirat engkau akan selamat sesuai dengan amal perbuatan yang engkau lakukan. Oleh sebab itu, amal soleh membawakan kita pada kenikmatan setelah kematian, setelah kehidupan di dunia ini. Maka tentu semua itu amal soleh atau kenikmatan yang kita dapatkan setelah kehidupan di dunia ini ditentukan amal soleh di dalam kehidupan di dunia ini. Para pemirsa yang berbahagia, dengan demikian untuk melaksanakan amal soleh itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menyelamatkan seseorang atau memberikan pahala kepada seseorang tidak membeda-bedakan siapapun dia, tidak melihat siapapun dia, tetapi yang dilihat adalah takwanya, adalah keikhlasannya, tidak melihat rupanya, tidak melihat kecantikannya, tidak melihat kekayaannya, tetapi yang dilihat adalah siapapun yang melakukan amal soleh, maka akan diberikan pahala sesuai apa yang ia lakukan. Para pemirsa yang berbahagia, demikianlah tausiah singkat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.